Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Shalom. Saya memberi tema untuk refleksi saya pada sore hari ini, kasih itu sederhana. Surat Paulus bagi jemaat di Roma, saat ini dia menulis tentang kasih. Paulus menulis di sini tentang kasih. Sekurang-kurangnya ada 2 kali Paulus menguraikan tentang kasih. Yang paling sering itu di dalam 1 Korintus 13. Di situ Paulus menguraikan tentang kasih yang sejati dengan setiap apa yang melekat pada kasih itu sendiri. Banyak kali perhatian kita sering pada 1 Korintus 13. Tetapi orang lupa juga bagian lain di mana Paulus juga menulis tentang kasih. Hari ini kita mencoba melihat pada teks Roma 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. 2 hal yang ingin saya tunjukkan dari ayat ini. Pertama, kasih itu jangan pura-pura. Ada kasih yang sejati dan juga ada kasih yang pura-pura. Saya rasa kita semua tahu perbedaan antara kasih yang sejati atau kasih yang pura-pura. Orang yang mengasihi secara pura-pura biasanya pasti mengharapkan sesuatu sebagai imbalan. Dia mengasihi karena dia mau dapat sesuatu mungkin. Saya mengasihi dia karena habis ini saya dapat sesuatu. Istilah umumnya bisa kita sebut dengan mungkin cari muka atau ada udang di balik batu. Ada lagi kasih pura-pura yang lebih berbahaya, yaitu pasang muka seperti domba tetapi punya hati seperti serigala. Bicara di depan lain, bertindak di belakang lain. Ungkapan umum yang sering kita kenal adalah mungkin musuh di dalam selimut. Pura-pura menjadi sahabat tetapi ada maksud lain. Paulus menasihati jemaat di Roma untuk tidak mengasihi secara pura-pura. Kasih seperti itu sangat berbahaya bagi kehidupan bersama dalam masyarakat dan jemaat. Sikap saling menghormati dan mendahului dalam kasih tidak akan terjadi di antara orang-orang yang hidup di dalam kasih yang pura-pura. Yang bakal terjadi dalam satu persekutuan adalah saling menunggu dan menonton. Jika kasih itu pura-pura, maka orang-orang akan lebih saling memperhatikan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Atau yang paling disayangkan adalah saling menjatuhkan atau mungkin mempersalahkan. Tapi itu biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Menjatuhkan itu tidak mungkin di depan-depan. Biasa orang bilang juga lempar batu sembunyi tangan, atau mungkin menusuk dari belakang. Sebagai lawan dari kasih yang pura-pura, Paulus meminta orang Kristen di Roma untuk hidup sehati dan sepikir. Dan itu hanya bisa terjadi jika kita hidup di dalam kasih yang sungguh-sungguh dan kasih yang sejati, seperti ditulis Paulus dalam 1 Korintus 13. Kasih yang sejati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi melakukan yang baik bagi semua orang. Kasih yang sejati tahu bahwa pembalasan sebenarnya itu adalah hak Tuhan. Yang ia buat saat diperlakukan tidak hormat adalah ia datang kepada Tuhan dan mencurahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ia datang kepada Tuhan secara jujur dan mencurahkan segala sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam hatinya. Inilah yang dibuat oleh Hana, ibu Samuel, waktu diperlakukan tidak hormat oleh Penina. Kasih sejati ini mampu membuat pelakunya bertahan dalam badai dan goncangan. Kedua, kasih itu sederhana. Kadang-kadang kita membuat kasih ini rumit, tetapi kasih itu sederhana. Di TV-TV sering kita nonton bahwa kasih itu harus yang mewah-mewah. Kasih itu harus yang mungkin harus banyak uang. Kok kasih uang, mungkin bentuk kasih bisa dalam hal yang mewah atau lain sebagainya. Mungkin ada suami yang membelikan rumah mewah, kalung berlian atau lain sebagainya. Paulus
dalam teks ini mau membicarakan bahwa kasih itu sederhana. Ungkapan kasih yang sejati tidak harus tunggu, harus banyak uang atau dalam bentuk yang mewah. Kalau kita mengasihi, mungkin kita bisa menjadi teman, kita bisa menjadi saudara. Kasih itu nampak juga dari teguran-teguran kita, mungkin kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita. Kalau kita mengasihi, mungkin kita bisa menemani istri kita saat masak, atau mungkin dalam keluarga kita bisa makan bersama, saling bercerita. Kasih bagi Paulus bukanlah sebuah teori, tetapi sebuah tindakan dan perbuatan yang nyata. Mengasihi seseorang berarti berbuat baik kepada orang itu. Demikianlah yang dapat saya bagikan. Mungkin ada bapak mama, saudara-saudara yang mau membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Saya memberikan waktu dan